Shalom, shalom. Yang udah masuk boleh komen ya. Suaraku kedengeran nggak ya? Suaraku kedengeran nggak? Wah, udah lama ya kita nggak Instagram live lagi, dan sekarang udah mulai Instagram live lagi. Oke, sip, mantap. Makasih konfirmasinya, Bella. Oke. Wah, luar biasa nih. Oke. Ntar lagi ya. Aku setting-setting dulu. Halo, shalom, shalom semua yang udah datang ya, yang udah hadir. Oke. Pada minggu ini, sejujurnya IG live-nya akan berbeda ya, teman-teman. Jadi IG live di sini tuh kita bakalan lebih ngebahas soal hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pastinya seru banget karena metodenya juga bukan lagi yang satu arah ya, tapi ini lebih ke dua arah karena kita bakalan sharing-sharing nih hari ini. Pokoknya stay tune terus ikutin dari awal sampai akhir, dan kalau misalnya ada yang mau tanya itu boleh banget ya, langsung di kolom komen aja gitu. Oke. 3:05 kita mulai ya teman-teman. Oke. Siap. Ditunggu ya sebentar. Oke. Shalom, shalom yang baru hadir. Udah lama nggak berjumpa. Sip, mantap. Mantap, oke. 3:05 kita mulai ya teman-teman. Wah, deg-degan banget nih. Sejujurnya karena ini pertama kali perdana kita IG live lagi, tapi dengan konsep yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini satu gerakan baru nih di PD, di Persekutuan Doa House of Praise ya. Semoga aja nanti evaluasinya baik, kita bisa mengembangkan dan lebih bisa banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Shalom, shalom semuanya yang sudah hadir. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai yuk persekutuan doa pada sore hari ini, atau lebih tepatnya talk show mungkin ya. Nah, kita awali dulu dengan doa. Kita mau sama-sama tenangkan hati, kita mau berdoa, dan kita mau buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur padamu Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau sungguh-sungguh boleh mengumpulkan kami di live Instagram di House of Praise sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi sungguh Engkau sendiri yang mengundang setiap kami untuk boleh hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami minta Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau yang sungguh-sungguh memberkati
menghormati seluruh acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengambil alih semuanya, dan biarlah acara ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami minta agar seluruh jaringan internet, seluruh device atau peralatan yang kami gunakan itu sungguh-sungguh boleh berjalan dengan lancar, tanpa gangguan, tanpa hambatan satu apapun. Dan kami minta Engkau yang lindungi keluarga kami juga Tuhan, agar sungguh keluarga kami juga boleh terus Engkau lindungi, dan setiap kami juga boleh merasakan, boleh mendapatkan sesuatu yang berharga pada sore hari ini. Karena kami sungguh percaya bukan kami lagi yang berbicara, tetapi Engkau sendiri, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang mengambil alih semuanya, dan Engkau sendiri yang akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami mau serahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau nyanyikan satu pujian ya teman-teman. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, dan kita sama-sama mau nyatakan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang baik. Amin. Yes, Lord. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nyatakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi kita nyatakan bahwa Dialah yang terus beserta dengan kita, dan Dialah Allah yang sungguh baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami mau bersorak-sorai Tuhan, bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Yes, Lord. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yeay. Terima kasih teman-teman. Oke, nah sekarang karena Instagram live itu ada konsep yang berbeda ya. Jadi kita akan undang narasumber kali ini. Dan yang pasti teman-teman udah pada tahu ya. Oke, aku invite dulu ya narasumbernya. Oke. Tunggu. Ya. Oke. Oke. Halo. Hai. Iya, aduh ya ampun. Kenapa Kayaknya Kak? nggak surprise ya bintang tamunya ternyata
orang yang sering diet. Ya, nggak apa-apa dong. Justru kan ini karena konsep yang berbeda gitu ya. Jadi kita benar-benar mau mencoba hal baru ya. Oke. Nah, mungkin Oke. teman-teman di sini ya udah deh sekalian aja. Boleh dong Kak Lili perkenalkan latar belakang ya pekerjaan atau apapun lah ya tentang diri Kak Lili terlebih dahulu. Oke. Selamat sore semuanya, teman-teman yang udah join di IG Live House of Praise. Eh, Kenalkan nama saya Lili. Saya juga stay-nya di Bandung, teman-teman. Saya udah kerja. Saya kerja udah di Bandung 5 tahun. Dan latar belakang pendidikan saya psikologi, jadi saya kerja di bagian HR, menangani karyawan yang pasti gitu ya. Nah, gabung di House of Praise udah lumayan lama sih, sempat ngilang-ngilang juga, cuman karena mungkin saking eh, Tuhan sangat baik gitu ya, jadi Tuhan terus narik. Jadi ketika mulai menghilang gitu ya, teman-teman House of Praise tuh nggak eh, apa sih istilahnya nggak lelah untuk ngajakin terus gitu. Jadi dirasa sih semakin kesini semakin love lah sama Hope juga gitu ya, gitu ya. Udah kayak keluarga sendiri sih yang pasti dan mungkin itu aja kali ya perkenalannya ya, Kian ya. Oke, nah tadi sempat ya dibahas kalau kali ini juga merupakan lulusan psikologi. Nah, pas banget Hmm. nih teman-teman udah pada tahu ya judul atau tema sore hari ini itu adalah galau. Boleh nggak sih galau? Nah, kita bakalan kupas nih ya di hari ini nih, sore hari ini bersama dengan Kak Lili. Oke, sebelumnya ini deh Kak, kalau Kakak ini pernah galau nggak sih sebenarnya gitu? Karena masih manusia biasa, jadi pasti masih galau ya gitu sehari-hari. Ya Mm-mm. pasti adalah gitu kan. Apalagi mungkin karena sekarang ini ya Tian ya, kenapa kita juga bahas Mm-mm. ini di sore ini? Karena kayaknya semakin kesini tuh semakin banyak hal yang membuat kita galau gitu. Ya nggak sih menurut Tian? Ya Betul nggak? Setuju banget. nggak gitu? Dan ya, apalagi masa pandemi ini ya, bener-bener yang semua berubah dan ya nggak Mm-mm. menutup mata lah ya kalau semua tuh bakalan harus beradaptasi dan itu juga bikin galau gitu ya. Oke, nih Kak Lili keputus atau aku ya yang eh, internetnya? Bentar-bentar. Teman-teman semua masih dengar suaraku kah? Oh, Ya ya udah, oke. oke. Aman. Oke. Nah, oke Kak. Nah, kalau pernah galau nih, galaunya tuh kenapa sih Kak? Kira-kira nih, apalagi ya masa-masa sekarang gitu. Mm-mm. Gini ya, kalau sebenarnya kan galau tuh sebenarnya kata-kata apa sih ya? Ungkapan yang mungkin belum lama ini terdengar ya, gitu kan. Sebenarnya galau gitu kan. Sebenarnya dari dulu tuh ada kali kata-kata itu, cuman mungkin nggak pernah dipakai aja gitu. Nah, sekarang milenial sekarang tuh kayak anak-anak muda sekarang gitu ya, bahkan orang tua juga selalu pakai kata-kata galau untuk mengungkapkan sesuatu hal yang mungkin menurut dia nggak nyaman gitu ya kan. Hmm. Sebenarnya galau itu kata sifat yang menggambarkan apa ya keadaan yang tidak karuan gitu kan. Jadi Hmm. ketika kita merasakan nggak enak gitu terus kayak merasa gelisah sedih bingung dan bahkan kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita rasain gitu, nah itu mungkin galau gitu kan. Oke. Nah mungkin kalau akhir-akhir ini yang banyak yang kita rasain tuh tentang kehilangan kali ya gitu. Kayak Betul. mungkin banyak hal yang akhir-akhir ini yang aku rasain juga mungkin Tian juga mengalami gitu ya kehilangan yang namanya keluarga gitu meskipun bukan keluarga inti gitu kan. Tapi ya dekat orang-orang yang terdekat di sekeliling kita gitu ya kehilangan itu Hmm. gitu dan aku rasa setiap hari nih hampir ya tapi karena PPKM ini kayaknya cukup ngefek nih jadi nggak terlalu banyak kabar duka gitu ya kalau aku rasakan karena biasanya tuh setiap Hmm. hari di grup nggak tahu itu di grup angkatan SMP SMA gitu itu tuh pasti ada kabar duka gitu. Nah itu tuh cukup Hmm. menyedihkan sekali gitu kan. Nah terus selain kehilangan keluarga gitu atau orang terdekat, kehilangan yang mungkin akhir-akhir ini bikin galau juga tuh karena kehilangan pekerjaan gitu ya. Itu Nah, juga akan setuju. buat orang galau gitu kan. Biasanya dia kerja udah settle gitu. Mungkin kerjaannya tiba-tiba karena pandemi ya kita harus mungkin di PHK atau memang pengurangan karyawan juga gitu kan.
itu juga Mm-mm. menyebabkan galauan pasti gitu. Terus apa ya? Mungkin kehilangan kesehatan juga itu juga bikin galau ya, Tian ya. Kalau misalnya sebelumnya sehat gitu kan, terus tiba-tiba kena penyakit sesuatu hal, itu biasanya juga akan merasa jadi galau gitu kan. Nah, kebanyakan sih yang mungkin akhir-akhir ini dirasakan eh, beberapa teman orang-orang yang terdekatku sih itu gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak ya hal-hal yang bisa membuat kita galau. Nah, Hmm. apalagi di masa pandemi ini kan lebih ke kayak kehilangan ya, kehilangan mungkin orang-orang terdekat, terus kehilangan pekerjaan atau kehilangan ya istilahnya kehilangan lah gitu. Bahkan putus Ya, putus cinta juga galau ya mungkin. ya, ya benar. Gitu, oke. Ya, karena kan Nah, kadang terus putus cinta baru dikaitkan dengan galau gitu ya, tapi sebenarnya banyak hal iya. yang membuat galau juga gitu. Nah, bener banget tuh. Jadi, galau tuh nggak cuma putus cinta ya, teman-teman. Tapi hal-hal yang membuat kita juga jadi kayak bingung mau ngapain. Terus Hmm. uring-uringan juga itu mungkin sesuatu hal-hal yang bisa buat kita galau juga ya. Gitu. Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, Kak. Apa sih efeknya ketika kita galau gitu? Jadi, kalau menurut psikologi gitu ya, apa sih efeknya kalau misalnya kita tuh galau, terus jadi apa sih efeknya ke hidup kita gitu sehari-hari? Oke. Sebenarnya gini, respon dari suatu kehilangan itu tuh mungkin kita kenalnya namanya grief, grief ya. Jadi Mm-mm. itu sebuah respon yang natural ketika orang kehilangan. Jadi yang balik lagi ya, loss itu nggak cuman masalah kayak kehilangan seseorang aja gitu ya, tapi loss Mm-mm. tuh karena mungkin bahkan hewan kesayangannya juga itu bisa menyebabkan yang namanya grief gitu. Mm-mm. Terus kayak tadi aku bilang pekerjaan itu grief, bahkan divorce itu juga bikin ada perasaan grief, keguguran Mm. itu grief juga menyebabkan respon yang namanya grief gitu ya. Nah itu tuh sebuah respon yang memang sebenarnya natural gitu. Jadi apa ya, buat setiap orang yang merasakan kehilangan itu tuh wajar gitu. Dan mungkin Oh. jadi efeknya apa, banyak banget sebenarnya efeknya gitu ya. Nah sebelum Mm-mm. mungkin masuk ke efek apa sih ketika kita misalnya galau, sebenarnya kan ada dua ya, efeknya bakal ke psikis dan ke mental kita gitu ya. Kalau psikis kan jelas kayak misalnya susah tidur gitu kan, terus stres kayak gitu, eh, apa sih namanya, penurunan berat badan mungkin, tapi ada juga yang Oke. mungkin jadi berat badannya naik kayak gitu, itu Baik. efeknya jelas gitu kan. Itu Mm-mm. galau, karena galau biasanya gitu ya, habis putus cinta gitu kan biasanya diet buat pacar gitu kan, terus tiba-tiba putus, bodo amat makan semua makan gitu kan, itu salah satu efeknya juga gitu kan. Nah grief itu apa ya, emang respon yang wajar dan secara emosional gitu ya teman-teman. Kalau Mm. misalnya mungkin pernah dengar juga, sebenarnya nggak cuman mungkin kalau nggak belajar psikologi juga banyak sih sekarang yang mungkin di share gitu ya di TikTok atau di Mm-mm. IG gitu, feed banyak orang-orang yang memang kayaknya sekarang fokus ke masalah ini karena memang banyak orang yang merasakan grief ini gitu ya. Nah, Mm. uh, jadi kalau grief itu biasanya misalnya mungkin ada yang gini ya, kayak misalnya aku sama Tia nih, kan sama-sama kemarin tuh mengalami yang namanya kehilangan gitu ya. Nah, tapi kadang kita nggak bisa samain gitu. Kayak Mm. itu perasaan Tian udah nggak sedih deh, kenapa Lili masih sedih terus sih gitu. Itu nggak bisa ya teman-teman, karena proses grief itu eh, nggak ditentukan waktunya gitu. Jadi memang Mm. benar-benar kayak ya balik lagi ke masing-masing kita gitu. Kita mau uh, berapa lama ya kita sendiri, karena kan ya emosi itu ya kita sendiri yang rasain ya. Makanya kenapa kita kadang harus benar-benar tahu apa sih yang kita rasain sekarang, supaya ketika kita merasakan hal-hal itu kita bisa tahu apa yang aku harus lakuin nih gitu. Nah itu yang namanya Mm. coping. Jadi cara mengatasi apa yang kita rasain sekarang kayak gitu. Nah Mm. sebelum efek yang lebih lanjut nih, ada beberapa mitos dan fakta Mm. tentang grief gitu ya, Tian. Oke. Jadi aku mau Ya. share bahwa kadang tuh kalau kita ngerasain kesedihan tuh kadang kita ini ya kayak aku nggak ngerasain itu gitu, kayak ya Mm. udahlah sok kuat gitulah,
kata-kata yang Nah, simpelnya gitu ya. mm-mm. Padahal nggak kayak gitu juga gitu. Kita sebenarnya ya karena itu apa ya, respon yang natural, jadi sebenarnya kita rasain aja gitu. Jadi kita nggak usah kayak nggak pokoknya besok aku minggu depan udah nggak akan sedih lagi gitu. Itu nggak akan bisa Hmm. gitu karena ya balik lagi itu kan proses mental gitu ya, proses gimana perasaan kita, emosi kita gitu kan, ke psikis kita juga gitu. Makanya itu kita nggak bisa eh, apa patok gitu waktu yang kita Hmm. bisa lewatin tuh berapa lama gitu. Nah, kayak pertama yang mitos yang pertama tuh apa ya? Kita penting banget untuk bisa kuat di depan orang-orang gitu. Nah, kadang tuh kita lakuin itu Hmm. gitu. Iya nggak sih, Tian juga pernah pasti yang rasain kayak nggak aku pokoknya aku harus kuat gitu. Biar misalnya orang Iya. tua aku nggak sedih atau orang yang ditinggalin tuh nggak sedih gitu. Nah, Iya. faktanya ketika kita malah nggak menunjukkan kesedihan itu, kita malah semakin susah untuk menerima kayak oh ya emang aku sedih gitu. Kadang Hmm. bahkan keluarga kita tuh nggak butuh kita tuh sok kuat gitu. Ya udah kalau emang lagi sedih sekarang ya udah emang sedih aja gitu. Cuman balik Hmm. lagi yang nggak usah lama-lama juga gitu ya. Kayak misalnya Iya. ya memang perlu diungkapkan, cuman kita tahu batasannya sampai seberapa lama sih kayak gitu. Hmm. Terus kita merasa bahwa kalau kita misalnya apa ya eh, menolak gitu loh, menolak apa yang kita rasakan kayak sakit gitu, kayak misalnya aku sharing deh, dulu aku pernah putus cinta gitu ya teman-teman. Jadi ya karena itu eh, ya salah satu pengalaman sih gitu. Jadi Hmm. gimana kita mencoba kan pasti untuk aku pokoknya nggak mau nginget-nginget dia lagi gitu, sampai aku kayak Hmm. blok IG-nya, aku blok nomornya kayak gitu, tapi itu ternyata nggak membantu aku untuk melupakan dia gitu, tapi bahkan kayak malah Hmm. terus inget-inget gitu. Nah, ketika Hmm. kita merasakan kehilangan gitu ya, ya udah kita terima aja gitu apa yang sakitnya kayak gitu ya, kayak ya udah pokoknya ya emang dia tuh masih tetap ada di hidup kita kan gitu ya kan, karena dia masih ada gitu kan kalau putus ya. Jadi Hmm. ya tetap kita harus hadapi aja gitu, karena dan terbukti ketika aku apa unblock IG-nya, unblock nomornya, aku masih justru lebih gampang untuk melupakan gitu, Cepat legowo teman-teman. Itu gitu ya. pengalaman uh, pribadiku gitu ya. Ini fakta gitu. Terus Hmm. kadang juga kita merasa gini kayak, oh dia tuh nggak nangis, berarti dia tuh nggak merasakan kesedihan gitu kan. Itu, tapi Hmm. faktanya nggak kayak gitu juga. Karena nangis tuh bukan hal-hal yang salah satu apa ya, bukan satu-satunya cara kita untuk mengungkapkan kesedihan kita gitu. Bahkan justru Hmm. kadang kalau kita sedih banget tuh justru kadang nggak bisa nangis gitu kan. Ah, Nah, banyak hal benar-benar. ya kan, kayak justru kalau udah sampai sedih banget tuh justru kita nggak nangis karena kita nggak tahu kenapa sih bisa kayak gini gitu ya. Hmm. Justru banyaknya mikir, lebih mikir gitu. Jadi ya kalau misalnya memang ada yang ini ya nggak harus nangis juga karena itu bukan salah satunya cara untuk mengungkapin kesedihan kita gitu. Nah, terus kayak tadi ya udah dijelasin kalau misalnya waktu tuh nggak menentukan ya, jadi waktu nggak terpatok gitu. Kalau misalnya mau berapa lama gitu nggak bisa karena balik lagi ke masing-masing kita kayak gitu. Mungkin gitu dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Kayaknya udah panjang Nah, ngomongnya. oke, jadi teman-teman buat yang mau tanya boleh banget ya langsung komen aja. Jadi nanti mungkin setelah Kak Lili beres jelasin, aku bisa langsung kasih pertanyaannya ke Kak Lili gitu. Jadi teman-teman buat yang penasaran atau pengen tahu lebih jauh nih, boleh banget langsung aja komen ya. Nanti aku bakalan catat nih siapa-siapa aja yang nanya gitu. Tapi tadi udah sampai ke mitos-mitos nih soal grief gitu ya. Kayak kita nggak perlu tuh yang namanya sok-sok kuat ya, kalau memang sedih sedih aja gitu kan, tapi Hmm. nggak berarti juga kalau sedih itu harus dengan menangis gitu, karena ya balik lagi itu kan tergantung personality orangnya ya kak ya, bener nggak sih? Nah sama Ya satu betul. lagi, ketika kita mulai ngerasa sedih, mulai ngerasa galau, nah kita tuh nggak bisa matokin waktunya cuma 1 minggu misalnya, atau cuma 2 hari gitu, nggak bisa, karena tergantung dari masing-masing orang juga. Jadi memang ini personal banget gitu teman-teman. Hmm. Oke, nah ini udah keren banget sih, maksudnya ada ilmu-ilmu baru ya, yang oh bener juga ya, karena aku pun sering mengalami hal-hal itu gitu. Nah, kira-kira nih kak,
apa sih yang bisa membuat kita tuh melupakan istilahnya atau mungkin berdamai dengan keadaan, jadinya kita bakalan ngelupain nih si galau-galau ini tuh. Oke. Mungkin ini ya, melewati grief ini gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya grief tuh ada tahapannya juga sih. Maksudnya kayak Hmm. apa ada 5 tahapan dari grief gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh denial, terus Mm-mm. anger tuh marah ya, terus Mm-mm. bargaining, depresi sama penerimaan. Nah, kita tuh biasanya kalau lagi loss, kena yang namanya loss ya, terus grief, itu tuh biasanya 5 tahap ini gitu. Yang pertama tuh Mm. denial. Jadi kalau denial tuh kayak, ah ini tuh bukan salahku gitu-gitu. Kayak misalnya kenapa sih harus aku kayak gitu. Jadi dia tuh nggak menerima apa Mm. yang sedang dia rasakan sekarang, apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu denial gitu ya. Terus kalau marah, kayak misalnya PHK deh, misalnya di PHK gitu ya. Mm. Dia marah ketika ini tuh padahal bukan salahku, ini tuh padahal salah bosku misalnya kayak gitu. Dia Mm. ya otomatis dia akan memarah dan mungkin kadang bisa menyalahkan diri sendiri gitu ya. Menyalahkan keadaan juga Atau kali ya, Kak. menyalahkan keadaan juga Mm. gitu. Karena ya merasa dia nggak terima dengan keadaan ini kayak gitu. Mm. Lalu yang ketiga tuh bargaining. Bargaining kan berarti kan tawar menawar ya. Jadi kayak harusnya ini nggak kenapa sih sekarang gitu, kenapa nggak nanti aja gitu. Kalau misalnya Mm. kayak ibuku nih, nenekku tuh udah meninggal lumayan lama, kayak eh, 3 tahun atau 2 tahun gitu. Cuman kadang ibu kalau misalnya mas cerita tentang nenekku tuh masih kayak mau nangis terus sedih terus kayak eh, Mm. padahal bu ini loh nenek itu pengen ini cuman ibu kayak belum sempet apa-apa kayak gitu. Padahal harusnya kan ini gitu kayak kenapa sih nggak jangan kemarin gitu, kenapa ketika aku udah siap aja gitu. Mungkin keadaan seperti itu sering dirasakan juga gitu kan. Mm. Terus yang namanya depresi tuh eh, yang keempat ya, tahap keempat tuh depresi. Jadi ya kayak sedih, semuanya tuh sedih gitu, kayak eh, ketika kita merasakan itu tuh sedih, terus nanti ketika ingat lagi sedih lagi kayak gitu. Itu tahap Mm. yang keempatnya. Nah kalau yang kelima Depresi. tuh penerimaan. Nah penerimaan ini tuh yang paling susah ya teman-teman, dan sebenarnya tahap kelima di penerimaan ini tuh sebenarnya di banyak hal itu tuh memang perlu gitu penerimaan gitu ya. Mm. Sebenarnya kalau misalnya yang teman-teman House of Praise mungkin ketika pembahasan tentang Paulus pernah bahas juga bahwa ya penerimaan diri itu sangat penting gitu ya, karena ketika kita menerima dengan apa ya apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita gitu, misalnya kayak enak nggak enak gitu, eh, gimana caranya kita menerima gitu. Kalau misalnya hal yang enak mungkin lebih lebih bisa gampang diterima ya Mm. gitu. Cuman kalau hal yang nggak enak ini yang memang sangat susah gitu. Dan grief Mm. ini memang apa ya istilahnya, proses ini untuk kita benar-benar how to deal, nggak merasakan hal itu lagi, untuk apa istilahnya, em, melewati ini tuh memang sangat susah gitu Tian. Jadi emang Mm. challenge banget lah gitu untuk melewati yang namanya grief ini gitu. Dan yang pertama ya kita butuh untuk benar-benar kita rasain aja gitu. Pertama emang benar-benar kita rasain yang memang namanya kehilangan gitu. Kalau memang Mm. kita nggak merasakan itu ya kita mau sampai kapan kita denial terus gitu istilahnya. Memang itu nggak Mm. gampang ya, balik lagi ini semuanya tergantung kita masing-masing, tergantung teman-teman. Jadi aku nggak bilang gampang kok gitu ya. Aku nggak bilang tinggal ya udah pokoknya lewatin aja gitu, nggak gitu, karena ya kita melewati gitu ya. Aku Tien juga belum lama ini juga merasakan hal yang sama gitu. Bahkan sampai sekarang mungkin juga kadang kalau diinget, ah beneran si om itu udah nggak ada gitu kan. Kadang Mm. merasakan hal itu gitu. Cuman Mm. kita apa untuk ngelewatin grief ini ya bener-bener kita harus rasain gitu supaya kita tahu oh yang aku rasain tuh sekarang ini gitu. Supaya kita Mm. tahu apa yang kita harus lakuin ke depannya kayak gitu. Gitu ya. Kalau di tahapan dari grief itu sendiri. Berarti kalau aku boleh kayak simpulin tuh sebenarnya gak apa-apa banget ya Kak kalau yang namanya kita bener-bener
nangis sejadi-jadinya saat itu sampai mata bengkak sampai Ya. bener-bener ngerasain banget yang namanya kehilangan gitu ya. Tapi karena kalau nggak kayak gitu healingnya tuh bakalan susah, bener nggak sih Kak? Benar, Daripada kita iya. pengen sok kuat gitu, tapi sebenarnya dalam hati tuh udah teriak-teriak nih. Aduh, gue nggak kuat sebenarnya, tapi gue harus Nah, kuat kuat iya. kuat gitu. Nah itu Mm-mm. jadi, nah itu penting banget sih aku jadi ya pecah lah itu, pecah banget karena aku ngerasa kayak wah sesedih ini ya ternyata, dan memang ketika dikeluarin ya udah beberapa hari udah aku bisa menerima gitu. Dan mamaku juga terutama Mm-mm. kan karena cicinya ya, mamaku tuh udah bisa menerima Ya, banget meskipun awal-awal tuh sedihnya sedih banget gitu ya, bener-bener yang namanya nangis, keingetan cerita nangis lagi terus, nangis 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 ya, sampai ya. akhirnya menerima gitu. Nah, Mm-mm. oke, berarti tahapannya itu ya teman-teman tadi, kalau yang belum sempat simak, yang pertama itu denial, jadi kayak kita masa sih ini terjadi gitu. Terus yang kedua anger, marah ya, kita mungkin menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, atau mungkin menyalahkan orang lain juga bisa. Terus yang ketiga bergaining, bergaining tuh kayak, aduh, kayak apa sih? Kayak coba aja kalau misalnya begini, coba aja Ya. kalau misalnya begitu gitu ya. Heeh. Terus yang Benar-benar. keempat depresi, yang saat kita benar-benar sedih, sesedih-sedihnya gitu ya, sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang kelima adalah akhirnya yang paling susah nih teman-teman adalah proses acceptance atau penerimaan. Jadi kita Hmm. benar-benar udah bisa, ya udahlah logowo, ya udah gue ikhlas gitu istilahnya ya, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Oke, nah Benar. itu keren banget ya, tahapan-tahapan grief itu udah ada. Nah, terus ketika apa namanya? Apa sih yang sebenarnya Kak dibutuhkan orang-orang yang lagi galau nih? Orang-orang di sekitarnya tuh kita sebagai misalnya Khalil lagi sedih nih, terus aku sebagai Mm-mm. orang di sekitar Khalil itu aku harus ngapain Berharapnya sih? kayak gimana gitu ya. Karena berharapnya kayak gimana, dan orang yang ya jadi kita nganggap kita butuh apa sih dari orang lain pas kita galau gitu. Itu ada Oke. nggak sih Kak ilmu-ilmunya gitu? Atau Apa ya? Sebenarnya semua yang apa ya? Istilahnya kalau yang berkaitan sama mental itu tuh sebenarnya balik lagi kan ke pribadi masing-masing gitu. Cuman memang eh, orang-orang yang di sekitarnya tuh memang harus benar-benar mendukung keadaan kita mendukung? gitu ya. Di proses grief ini tuh memang kayak naik ini apa roller coaster gitu ya. Kadang bisa Hmm. naik nanti turun lagi kayak gitu. Dan itu memang wajar gitu. Nah, sebenarnya yang pertama kita butuhkan tuh kita membuka diri ya, Tien. Jadi kayak Hmm. ya kita datang ke keluarga kita datang ke memang keluarga yang kita apa ya, memang bisa mendukung kita gitu. Jangan sampai Hmm. salah eh, cari Sama temen orang. istilahnya gitu ya, salah Iya, cari iya, orang iya. juga karena ya ketika kita merasakan hal yang tadi, apalagi kita masih di tahap mungkin depresi gitu ya, terus kita Hmm. salah tempat gitu, dia malah bawa ke yang hal-hal yang gak baik, ya bisa juga gitu kan. Nah, tapi kalau memang Hmm. kita benar-benar bisa melewati ini, ya kita cari keluarga kita yang menerima kita gitu, teman-teman kita gitu. At least mereka nggak pernah merasakan yang namanya kehilangan. Kadang kita merasa gini, ah dia tuh nggak pernah merasakan kehilangan, jadi dia nggak pernah tahu apa yang aku rasain gitu. Hmm. Sebisa mungkin kita nggak bisa kayak gitu. Sebisa mungkin kita jangan menilai orang-orang seperti itu karena Hmm. mereka tetap care kok sama kita gitu. Meskipun mereka nggak tahu rasanya yang namanya kehilangan, mungkin ada yang nggak pernah putus cinta gitu, tapi sok-sok ngasih tahu gitu kan. Kadang kan kesel gitu ya, kadang "Ah, nggak tahu juga ngapain sih ngasih tahu gitu. No gitu ya, bukan kayak gitu Hmm. maksud mereka gitu. Tapi mereka ya kadang tuh gini loh, Tian pernah nggak sih ngerasain kayak, duh mau ngasih respon apa ya, bingung nih, takut salah kata-kata atau salah kasih ekspresi gitu kan, Hmm. pernah ya, aku sih pernah Benar, tuh kayak gitu benar. kalau misalnya dicurhatin temennya gitu. Nah itu pun yang dirasakan mungkin keluarga teman-teman, yang Hmm. dirasakan sahabat teman-teman ketika dapat info, oh ininya Lili meninggal nih, wah aku harus kayak gimana ya, mereka tuh pasti berpikir seperti itu gitu ya. Nah tetap datang, mungkin kita kadang nggak bahas itu gitu ya, mungkin temenmu nggak nanya gimana sih rasanya gitu, atau Hmm. kamu gimana sih kemarin ya, kamu meninggal ya, terus kamu gimana sih gitu, mungkin mereka nggak akan tanya sedetail itu, tapi ketika kehadiran mereka gitu ya, mungkin mereka mungkin simple thing kayak
kamu udah makan gitu, nanyain kamu udah makan belum, Hmm. terus gimana gitu, itu keluargamu apa sehat kan, kayak gitu, itu bentuk kepeduliannya mereka teman-teman gitu ya. Hmm. Terus eh yang karena kita di house of press gitu ya, of press, jadi yang penting kita harus mencari komunitas teman-teman. Komunitas itu sangat penting banget gitu ya. Iya. Ada penelitian juga bahwa kayak kalau misalnya ke gereja, terus kayak ikut meditasi, terus ikut persekutuan doa gitu, itu akan membuat kita untuk semakin lebih mudah untuk dipulihkan gitu ya. Kenapa? Hmm. Ya, karena kita merasa banyak kok teman-teman yang support kita gitu kan. Banyak yang mereka merasa kayak apa ya, ini loh kamu tuh nggak sendirian gitu. Karena biasanya gini, kalau di terapi kelompok juga nih ya teman-teman, kalau di terapi kelompok kadang gini, si moderator atau narasumber yang bahkan jadi terapisnya, mereka biasanya akan kasih bahan misalnya nih, coba ceritakan kesedihan kalian gitu. Nah, ketika mereka cerita, orang banyak cerita, kita akan dapat cerita atau masukan dari orang lain. Maksudnya bukan secara langsung gini. Kan kadang tuh kita berharap kita dapat advice ya, tapi sebenarnya advice itu tuh kadang jadi kita malah down gitu. Justru kalau kita Hmm. dengerin cerita orang lain yang memang sudah real, itu lebih gampang untuk kita terima karena memang itu sudah terjadi Hmm. sama orang yang cerita gitu kan. Nah, jadi ketika kita misalnya datang nih ke Hope gitu ya, karena Hope kan makanya kenapa sering nanya ada yang mau diceritain nggak, ada kesaksian nggak mungkin yang teman-teman alami gitu. Itu fungsinya untuk kita saling nguatin gitu ya. Ketika kita dengar dari teman, oh dia juga udah pernah kehilangan, justru kayaknya lebih parah Hmm. dari aku. Hmm. Mereka aja bisa bangkit, kenapa aku nggak? Nah itu yang bikin kita jadi lebih Hmm. mungkin kuat dan kita percaya sama diri kita sendiri kalau kita bakal bisa ngelewatin itu kayak gitu. Itu Hmm. yang eh, paling ini sih menurutku paling apa ya, mungkin ngefek sih gitu, karena kalau misalnya kita misalnya nggak membuka diri untuk join di persekutuan atau misalnya kita diem-diem aja di rumah gitu ya, di kamar gitu kan, apalagi sekarang ya memang mungkin terbatas karena pandemi gitu ya, cuman Hmm. kayaknya sekarang malah lebih gampang untuk ikut banyak kegiatan teman-teman gitu ya, Benar. dari mulai berbayar sampai yang gratis gitu ya, dari yang memang iseng-iseng kayak misalnya nih, kayak misalnya lagi apa kok ada video apa sih gitu ya di YouTube, kita lebih banyak untuk eksplor diri kita gitu. Nah itu yang Hmm. akan membantu teman-teman juga untuk lewatin masa itu sih. Oke, wah luar biasa. Oke teman-teman, mungkin yang mau tanya tadi udah ada beberapa, udah ada satu pertanyaan sih, tapi mungkin nanti di akhir ya Kak, biar kita selesaiin Oke. dulu nih semuanya, baru nih kalau misalnya ada teman-teman yang kurang jelas atau mau tanya juga boleh langsung di komen, karena nanti aku bakalan catet dan di akhir setelah beres kita sharing-sharingnya, bakalan ada sesi tanya jawab juga gitu. Oke. Oke, nah berarti ini kan soal grief ya Kak, lebih soal grief. Dan tadi aku juga udah dapet sih, oh ternyata kita sebagai orang-orang yang mungkin pernah merasakan juga, at least kita tahu ya Kak, gimana sih cara kita bersikap sama orang-orang yang lagi mengalami hal itu juga. Atau mungkin pernah Hmm. ngalamin hal yang kita rasain juga gitu. Jadi kita lebih tahu, oh ini orang ini nggak harus diungkit-ungkit nih masalah-masalahnya. Emang om kamu meninggal ya kemarin? Nggak kayak gitu, tapi Hmm. lebih ke yang suportif aja gitu kan, kayak Hmm. kamu udah makan belum, gimana mama papa bla bla bla, nanyain kabar, sekedar nanyain kabar aja itu juga udah mendukung gitu, at least Hmm. orang yang lagi galau ini bisa nemuin nih ternyata masih banyak orang-orang yang care sama dia gitu. Benar. Hmm. Oke, nah ini Setuju. Kak soal yang tahapan-tahapan grief itu, nah boleh nggak sih Kak ada sharing pengalaman pribadi gitu soal tentang grief ini yang mungkin lebih relate gitu ya di masa-masa ini gitu. Boleh dong Kak di-sharingin, siapa tahu memang jadi bisa jadi apa ya kekuatan juga nih buat kita gitu. Oke. eh Ya, sebenarnya aku juga sempat kayak ini sih, karena ini kehilangan anggota keluarga ya, gitu. Hmm. Kayaknya tapi sepupuku nggak join nih, gitu. Nah, gini, hmm, memang itu waktunya kayak sangat singkat ya, teman-teman. Dan aku kayak sempat mikir gini, aku nggak bayangin aku bakal di posisi ini, gitu. Hmm. Karena kayak, apa ya, karena omku tuh itu tuh super sehat dan suka olahraga kayak gitu, kayak sepedaan, terus maraton kayak gitu gitulah, pokoknya kayak nggak mungkin deh gitu loh. Nah ketika dapet kabar itu sempet
kritis dan sempet memang susah banget yang namanya cari rumah sakit gitu. Sampai aku pun dari Bandung, karena omku di Jakarta, jadi aku sempet nyariin rumah sakit juga, nelponin sana sini gitu ya. Memang sesusah itu, tapi puji Tuhan ada teman gereja tanteku yang bantu gitu. Nah, ketika masuk ke itu ICU kayak aku cukup kayak apa ya, berdoa kayak ya yang terbaik lah, Tuhan yang mau kayak gimana gitu ya. Dan keluarga juga udah kayak yang sampai pasrah sih gitu, udah sampai minta minyak urapan juga kayak gitu. Kalau udah sampai itu tuh kayak kita udah ya udahlah pokoknya pasrah, yang penting kita udah usaha gitu ya, karena kan udah sampai dibawa ke rumah sakit juga. Dan itu tuh kalau teman-teman mau tahu, semalaman tuh duduk di kursi roda karena memang nggak dapet tempat gitu, walaupun itu sudah di RS gitu. Jadi omku dalam keadaan di oksigen, cuman masih duduk gitu. Nah, paginya baru bisa dapet kamar. Dan malamnya dikabarin juga kan langsung ternyata udah meninggal, terus sedih banget, paginya langsung dimakamin gitu ya. Itu bahkan bisa apa, penutupan jenazah, penutupan petinya itu tuh juga by WA, jadi keluarganya tuh nggak ada yang datang gitu sama sekali gitu, jadi pastor by WA aja gitu. Nah, hal yang pertama yang aku rasain bener-bener kayak, karena aku sendiri juga ya teman-teman di Bandung, jadi kayak nggak ada teman yang memang bisa nemenin gitu, apalagi lagi pandemi kayak gitu kan. Cuman ya puji Tuhan banyak keluarga yang telepon gitu kan, terus gimana gimana gitu, teman-teman juga nanyain gitu. Pertama ya pasti kayak percaya nggak percaya sih gitu ya teman-teman gitu kan, ini beneran atau enggak gitu, karena sempet bulan apa ya, Juli itu bulan apa gitu, Februari Februari itu masih sempat ketemu ketemu di Jakarta, ternyata itu pertemuan yang terakhir gitu kan, jadi ya cukup eh, kaget lah gitu. Nah, yang pertama memang kayak nggak, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak sih, masa sih beneran enggak gitu gitu, sampai kayak bacain chat lagi gitu, lihat foto-foto lagi kayak gitu. Terus ya sempet kayak marah juga karena kayak kenapa omku gitu loh, kenapa sih harus omku gitu, masih muda gitu kan ya, hitungannya 40-an tuh ya masih muda lah gitu kan, gitu kan. Terus kenapa sih omku gitu, kenapa nggak ini, terus kayak sepupuku juga tuh kan masih baru lulus kuliah gitu kan, maksudnya belum terlalu lama untuk lihat anaknya nih bisa kerja atau seperti apa, bahkan mungkin kan pengennya sampai nikah gitu ya, nemenin sampai nikah juga gitu kan, ini tuh belum gitu. Terus kenapa sih nggak nanti aja, masih berpikirnya kayak gitu teman-teman. Terus bahkan seharian itu tuh aku nggak ngapa-ngapain. Nah, ini efek dari grief juga nih teman-teman ya, jadi kayak males ngapa-ngapain, terus kayak sedih terus kayak gitu, bahkan tuh kayak males makan gitu. eh ini tuh padahal aku bukan anaknya ya, tapi gitu segitunya gitu, gimana ya anaknya sendiri gitu kan, beber kayak nggak mau makan, terus mandi juga nggak deh kayaknya. Kayak minum juga tuh kayaknya enggak gitu, kayak pokoknya di kasur terus seharian gitu. Nah, pas sorenya ada ini PD persekutuan doa ini, tadinya aku juga udah nggak mau ikut sih, kayak nggak mau ikut gitu loh, kayak apa sih gitu. Cuman aku tiba-tiba kayak mikir gini, ya kalau misalnya aku nggak makan, terus aku ngapa-ngapain, kalau misalnya aku sakit, aku kayak gimana gitu. Dan aku tinggal sendiri gitu, lagi pandemi kayak gini gitu kan. Jadi ya itu yang membuat aku juga untuk apa ya, ya meskipun itu baru sehari ya gitu teman-teman. Ya aku coba untuk ya oke, makan makan terus ikut PD Hope, meskipun kayak nggak konsen juga, kayak ya udahlah ngikutin dulu aja, dengerin dulu aja kayak gitu. Dan mencoba untuk menerima sebenarnya belum lama sih, kayak baru akhir-akhir ini, kayak baru kayak kan ada 3 harian 7 harian gitu ya. Nah, ketika itu apa yang aku temuin bahwa omku tuh punya banyak banget teman, dan omku cukup aktif di gereja juga, dan ikut paduan suaranya tuh nggak cuma 2 paduan suara teman-teman, kayak ada lebih dari 5 paduan suara gitu. Dan ketika doa itu 3 harian lewat Zoom kan, itu tuh 100, kapasitasnya 100, itu full, bahkan ada yang masih ngantri di belakang gitu. Dan itu aku membuat kayak berarti omku aja tuh kayak luar biasa banget, dan memang ini memang kayaknya emang Tuhan emang mau untuk ambil om tuh sekarang gitu, karena omku tuh kayak udah ya udah memang sekarang waktunya, kayak udah merasa kayak gitu, karena sempet chat sama di grup keluarga orang tua, pokoknya kayak
ya pokoknya sekarang waktunya gitu, kayak omku tuh udah mantep banget gitu loh. Udah Hmm. mantep banget lah pokoknya untuk ini, terus kayak ada yang dimimpiin juga. Omku nyanyi yang ini loh, hidup ini adalah kesempatan gitu kan, itu tuh kayak sambil senyum terus. Ya itu juga yang bikin aku kayak oh ya emang om emang udah harus sekarang gitu. Dan nggak sedihnya karena om sudah melakukan banyak hal kebaikan ketika hidup Hmm. gitu. Ikut paduan suara gitu, banyak kesaksian yang teman-teman om tuh kasih gitu. Udah sedih sedih lagi nih. Om kasih gitu karena banyak yang iya, nama om kan Om Thomas gitu ya. Iya Pak Thomas tuh ini selalu siap sedia ketika teman-temannya nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. aku juga di situ kayak wah luar biasa banget sih Om gitu ya, dan care sama keluarganya juga gitu. Dan itu yang membuat aku semakin menerima gitu, kayak oh ya memang Om sudah selesai tugasnya di sini gitu aku rasa gitu ya. Meskipun mungkin buat anak-anaknya kayak ah kenapa sih papa nggak ada gitu, mungkin masih merasakan hal itu ya, karena kan sosok Hmm. ayah nggak akan tergantikan ya gitu kan, meskipun mungkin Iya. tugasnya mungkin tanteku bisa gitu gantiin, maksudnya kayak membiayainya bisa gitu, saudara-saudaranya bisa kasih dukungan, cuman sosoknya tuh pasti nggak bisa gitu, nggak akan tergantikan gitu. Tapi di situ ya terus menerima dan damai sih, damai dengan apa yang terjadi gitu. Dan itu lebih enak sih gitu teman-teman, kayak lebih tenang, terus kayak lebih bisa melakukan banyak hal juga. Dan Hmm. ya apa, kita juga lebih tahu bahwa ya selama hidup ini memang kita tuh nggak bisa apa fokus sama diri kita aja gitu. Jadi Hmm. maksudnya kayak kita harus tahu kalau ketika kita sedih terus, ya kehidupan kita gimana, karena kita masih punya tugas ke depannya gitu ya, buat Hmm. kita sendiri, keluarga kita ataupun komunitas kita gitu. Jadi ketika misalnya memang masih kita dikasih waktu nih gitu ya, sebisa mungkin sih dimanfaatin sih sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya kita masih bisa eksplor diri kita bisa melayani gitu ya. Melayani tuh nggak hanya di gereja aja, melayani bisa dimanapun gitu ya. Ketika kita kerja, kita lakukan sebaik-baiknya. Kalau misalnya memang kasih kesempatan untuk kita melayani di komunitas kita juga, ya kita juga harus ambil bagiannya gitu, supaya kita nggak menyesal sih nantinya Wih, gitu sih. mantap. Berarti tadi teman-teman udah kelihatan ya, ada tahap-tahapannya tuh emang beneran dilewatin gitu ya, dari denial, terus yang anger, mungkin kayak, ah beneran nih, nggak percaya, bla bla bla, sampai akhirnya Hmm, kayak Tuhan sendiri mungkin yang tunjukkan kalau memang ini waktu yang tepat gitu loh untuk omnya Kak benar. Lili gitu. Nah, itu Hmm, jadi kayak penting banget teman-teman kalau kita juga punya apa ya, hubungan yang baik dengan gereja, dengan Tuhan justru ya. Supaya apa sih sebenarnya? Karena kekuatan dari Tuhan itu yang emang bisa nyanggupin kita loh buat menerima atau apa ya, kita jadi tahap acceptance itu bener-bener mungkin nggak akan bisa sendiri, harus butuh waktu dan memang butuh kekuatan dari Tuhan juga gitu loh hmm, teman-teman. benar-benar. Oke, bener banget. Oke, nah kali ini udah selesai sih sebenarnya pertanyaannya dan udah jelas juga ya teman-teman. Nah mungkin sekarang kita ke ini ya, ke pertanyaan. Jadi tadi tuh ada yang nanya dari Krisna sih Kak. Jadi gini, Kak boleh nggak sih kalau misalnya galau tuh kita pergi menyendiri? Nah itu wajar nggak sih gitu? Hmm. Menyendirinya tuh dalam arti menjauh dari orang-orang sekitar dan mungkin membutuhkan waktu seharian gitu. Nah menurut kalian ini wajar nggak sih gitu? Oke, balik lagi kalau grief itu respon natural gitu ya. Jadi kalau misalnya Hmm. memang kita pengen sendiri, nggak masalah gitu. Kayak misalnya nih sedih kan, kayak aku kemarin sedih ya seharian tuh bener-bener nggak males ngomong sama orang gitu kan. Hmm. Terus kayak ah pokoknya tuh pengen merasakan bener-bener ya aku tuh lagi sedih nih gitu. Itu nggak Hmm. masalah sih teman-teman, kayak kadang kan kita butuh untuk memahami diri sendiri. Nah, baik lagi kayak untuk memahami emosi apa yang kita rasain itu juga sebenarnya perlu dilatih ya teman-teman. Kayak oh aku Hmm. tuh sekarang lagi sedih, ya udah aku sedih aja. Oh aku lagi seneng, ya seneng gitu. Itu nggak apa-apa, wajar, karena justru ketika kita nggak bisa memahami emosi kita sendiri, justru kita kadang salah responnya gitu. Kadang mungkin malah Hmm. mengungkapkannya dengan nggak tepat kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi marah gitu kan, ya udah marah karena apanya nih gitu. Kadang kan kita tuh nggak tahu marah tuh karena apanya, apakah orangnya atau perbuatannya gitu kan. Nah itu yang Hmm. kita juga harus tahu supaya respon kita tuh benar gitu. Oh sekarang aku lagi sedih, ya udah,
aku sendiri dulu, nanti kalau misalnya udah oke, ya aku baru mungkin ngobrol sama orang lain gitu. Kalau misalnya lagi marah, Hmm. ya aku nikmati dulu nih. Aku maksudnya ya oke aku marah gitu. Nanti kalau misalnya aku udah mendingan, aku mungkin baru jelasin ke orangnya kayak gitu. Kayak aku nggak suka ya kalau misalnya kamu bla 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 gitu kan. Itu kan mungkin Hmm. lebih enak daripada ketika kita memang sedang merasakan itu, kita langsung ngapain-ngapain gitu, malah kadang salah gitu, salah apa ya, bukan Hmm. salah sih, cuman kurang tepat aja gitu untuk kita menyampaikan hal yang apa yang kita Hmm. rasain kayak gitu. Itu Oke, sih. berarti itu lebih ke respon natural masing-masing orang dan nggak masalah banget kalau memang ada kepengen buat kayak gitu ya rasain aja dulu gitu ya. Daripada kita salah ngambil respon gitu. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Wah, ini dari yang galau terus akhirnya sampai ke mental health juga ya, emosional. Wah, ini keren banget sih. Wah, keren banget. Nah, ini aku juga ini sih sempat ada ayat nih, teman-teman, dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kadang percaya nggak percaya teman-teman, justru kadang kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sedih tuh yang pertama kali kita sadar adalah ya Tuhan gitu kadang-kadang. Bahkan sejujurnya kadang kalau kita senang gitu ya malah kita lupa nih sama yang pemberi kesenangan itu gitu. Tapi begitu kita mendapatkan kesedihan yang dicari-cari bahkan yang mungkin kecewa dan lain-lain itu siapa? Tuhan kan gitu. Tapi Ya. ternyata Tuhan itu udah pernah bilang loh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu gitu. Jadi benar-benar yang apa ya istilahnya apa ya relate banget sih kalau memang masa pandemi ini kan masa adaptasi perubahan transisi lah ya gitu dari yang tadinya offline terus jadi online kayak gini terus bahkan ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita tercengang-cengang kok bisa ya sampai kayak gini gitu kok bisa ya sampai kayak gitu nah itu nggak gampang teman-teman tapi balik lagi ya sejujur-jujurnya adalah ya semua itu boleh terjadi atas izin Tuhan gitu teman-teman. Oke ada Benar. lagi nggak yang mau tanya teman-teman? Nah ini Krisna bilang wah insightful banget kak makasih thank you. Ini Hai juga ada Adi. Akrira Lampi. Oke, menginspirasi banget Kak Lili. Wah, mantap. Puji Berarti ini Tuhan. luar biasa ya. Ada lagi nggak teman-teman yang belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanyain gitu? Kalau misalnya nggak ada, paling aku ke kesimpulan nih. Jadi sebenarnya Kak, kita menjawab nih ya tema kita. Dari tadi kan penjelasan. Nah, konklusinya apa sih? Ya, Sebenarnya galau tuh boleh nggak sih? Oke, silahkan Kak Lili. galau boleh nggak? Sebenarnya udah dijawab juga ya, boleh, boleh banget teman-teman. Karena Boleh. ya balik lagi, kita masih manusia biasa, gitu ya. Kita masih punya emosi, kita masih punya yang namanya hal-hal yang memang ya kita rasain gitu kan, kita harus ungkapin juga. Jadi ya wajar aja galau gitu. Kita merasakan itu, kalau misalnya sedih ya sedih, kalau bahagia bahagia. Tapi ya balik lagi ya Tian ya, eh, karena kita masih eh, hidup, jadi kita harus tahu sampai mana sih kita untuk Hmm. galaunya gitu ya. Ketika kita sudah berhasil melewati kegalauan itu, kita bisa menerima gitu ya. Balik lagi nggak ada patokan khusus untuk berapa lamanya gitu ya. Jadi memang itu balik lagi ke teman-teman gitu. Teman-teman yang merespon gimana aku bakal udahin eh, apa sih kegalauan ini gitu ya. Kalau misalnya mau terus-terusan ya itu bakal ngefek ke teman-teman juga gitu, ke psikis, ke mental juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, rasain aja kalau misalnya lagi Boleh. galau. Jadi galau tuh nggak apa-apa teman-teman. Jadi mau galau karena pacar, mau karena apapun yang buat sedih tuh boleh banget. Karena justru itu kalau kita nggak sadar kalau kita lagi galau malah bahaya ya kayak gitu. Mhm. Oke, ini Oke, ada ada pertanyaan lagi pertanyaan nih. nih. Ya, dari Jos ya. Gimana nih Kak kita bisa ngira-ngira atau tahu kalau misalnya kita tuh butuh bantuan profesional, misalnya ke psikolog atau ke Oke. psikiater gitu. Mhm. Ya, ya ini sebenarnya tadi cara yang buat ini sih apa ketika kita grief kita harus kayak gimana gitu ya untuk beresin itu juga selain dari diri kita sendiri. Nah, nah ini juga mungkin edukasi buat teman-teman bahwa ke psikiater atau ke psikolog itu
bukan kita mungkin gangguan mental atau mungkin kita ada Hmm. kenapa gitu ya teman-teman. Bahkan kayak misalnya susah konsentrasi gitu. Susah konsentrasi itu Hmm. mungkin hal-hal yang kayak biasa aja mungkin. Cuman ada beberapa orang yang memang susah konsentrasinya udah parah banget, dia mungkin harus ke psikolog atau ke psikiater gitu kan. Nah, ketika kita merasa harus kapan ya aku ke psikiater, harus kapan aku ke psikolog itu ketika memang sudah benar-benar mengganggu aktivitas kita gitu. Kayak Hmm. sedih terus gitu ya sampai mau dia udah mencoba apapun meditasi, udah ke gereja, udah apa gitu ya, tetap nggak bisa, kita tetap mungkin butuh bantuan profesional gitu. Karena kadang Hmm. gini, curhat ke profesional itu mungkin sebenarnya lebih enak sih karena mungkin mereka nggak akan ngejudge kita gitu ya Hmm. dibanding kita mungkin ke teman ya meskipun ada teman yang nggak ngejudge juga cuman kadang mereka gampang kayak kasih masukan terus kasih apa ya eh, istilahnya apa tuh kayak iya mending kamu kayak gini 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 aja gitu. Nah kadang kalau ke Hmm. psikolog itu membantu kita untuk membuka mindset kita. Jadi sebenarnya ke psikolog tuh jangan Hmm. berharap kita datang ke psikolog langsung sembuh ya teman-teman ya. Tapi kita apa istilahnya membuka mindset kita untuk oh ternyata aku yang salah tuh di sini nih gitu. Oh ternyata berarti aku kurang kayak gini Hmm. atau misalnya metode yang aku lakukan itu kurang cocok gitu ya. Jadi memang untuk membantu untuk apa memfokuskan kita aja gitu. Kita harus kayak gimana, udah tepat belum menurut psikolognya atau mungkin kadang kalau misalnya di kalau konseling itu kadang kan kita juga dapat tugas-tugas gitu ya, misalnya harus baca buku atau misalnya Hmm. nonton TV ini, nonton acara ini deh gitu. Itu juga akan membuat kita untuk ya balik lagi ke self improvement juga ya untuk Hmm. kita semakin lebih better sih Oke, gitu. terjawab ya, Jos. Luar biasa nih. Berarti intinya sebenarnya psikolog itu atau psikiater itu tenaga profesional yang mungkin akan membantu kita untuk membuka mindset yang pada akhirnya kita sendiri yang bisa nemuin solusinya. Ya, gitu ya. Betul. Oke nih, ada lagi nih pertanyaan. Wah, bagaimana dari Leo? Bagaimana cara menghadapi orang yang depresi? Saya pernah beberapa kali berhadapan dengan orang yang depresi dan sudah melakukan tindakan suicide itu. Oke, pertanyaannya rada berat ya, Bung Leo. Oke, depresi. Oke, kalau depresi tuh memang kadang ini ya, mau digimana-gimanain juga tuh udah pikirannya kayak udah mentok gitu loh, kayak ya memang butuh. Nah itu balik lagi kalau kita memang sudah merasa sampai parah gitu ya, dan kalau depresi itu biasanya tuh kita butuh butuh apa ya? Butuh didengar. Ya kadang gini ya, kadang kalau dicurhatin itu kita butuh orang mendengarkan saja, bukan butuh untuk kita dikasih masukan gitu ya teman-teman karena mendengar tuh beda dengan mendengarkan gitu kan. Nah mungkin mereka tuh kurang dipahami teman-teman jadi mungkin kita harus memahami keadaannya mereka itu seperti apa. Bahkan kalau misalnya udah itu bahkan justru udah melakukan ya sudah melakukan oke. Terus ini Kak, ada Intinya tambahannya, udah dia nggak percaya ke keluarga, apalagi orang orang luar. Bahkan ke keluarganya nggak percaya. Terus yang hmm, akhirnya Leo lakukan itu adalah melakukan manipulasi bahwa hidupmu berharga, membuat dia bahagia gitu. Terus walaupun itu semu, apakah saya salah atau gimana ya? Kata Leo gitu. Jadi Leo tuh memanipulasi kalau kamu tuh berharga, bla 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 gitu. oke. Kayaknya memang Sebenarnya bukan manipulasi ya. Karena memang eh, manusia itu berharga, cuman mungkin dia nggak sadar gitu kalau dia tuh seberharga mm, itu gitu. benar. Mungkin ya. Sebenarnya gini, Nah, ya. memang serba salah sih teman-teman ketika menghadapi orang yang sudah seperti itu karena biasanya mereka tuh udah yakin dengan pendiriannya gitu ya kayak ini Hmm. aku udah bener nih aku bunuh diri permasalahanku selesai gitu. Hmm. Kadang enggak afirmasi positif ya berarti yang sudah dilakukan sama Rio ya kan Hmm. bilang kamu tuh enggak seperti itu kamu eh, berharga gitu sebenarnya itu sudah langkah awal yang cukup baik sih teman-teman gitu karena balik kadang kan kita juga perlu afirmasi positif ke kita sendiri ya gitu kan kayak nggak kok aku apa aku bisa nih gitu ya aku pasti bisa aku pasti sembuh nah kata-kata yang seperti itu yang memang dibutuhkan orang-orang yang seperti ini kayak nggak perlu kayak kalau kamu bunuh diri kamu ya gitu itu justru kayak membuat dia lah
kok malah dia kayak gitu kan. Nah, justru Hmm. afirmasi positif yang sederhana itu justru memang diperlukan buat orang-orang yang seperti ini. Dan yang pasti kita harus keep in touch sih sama mereka gitu. Karena memang Hmm. kalau kita apa ya biasanya meleng dikit gitu ya, meleng dikit tuh takutnya dia nekat Bahaya. gitu. Jadi memang kita harus keep in touch banget sama orang yang seperti ini, sering diajak ngobrol. Kalau misalnya memang kan itu berarti dekat sama Leo ya gitu. Ya, Hmm. kita memang harus sabar juga sih kayak ya kita kasih perhatian yang lebih gitu ya ke orang ini supaya mereka merasa kayak meskipun dia nggak percaya sama keluarganya, ya kita dikit-dikit tuh kasih apa ya insight supaya ya keluarganya dia tuh juga peduli loh sama dia. Itu tapi pelan-pelan ya Hmm. gitu. Dan yang pasti Hmm. mungkin kalau memang orangnya apa merasa lama-lama ya ini pasti juga butuh waktu sih gitu. Jadi ketika waktu perlu waktu sih ya. Jadi kalau misalnya orangnya udah menerima atau dia udah mulai membuka pikirannya, dia bakal tahu kok dia ya harus melakukan apa kayak gitu dan mungkin host of press bisa jadi tempat untuk dia berkumpul gitu ya karena kan dia mungkin nggak percaya sama keluarganya gitu ya mungkin teman-temannya juga mungkin kurang mendukung dia orang lain yang mungkin dia bilang aku nggak percaya sama mereka mungkin dia punya trauma dengan mereka-mereka itu sehingga dia melakukan hal Hmm. itu. Oke, berarti intinya kayak karena Leo ini udah mengambil langkah yang tepat, jadi tetap harus keep in touch sama orangnya supaya sedikit-sedikit dikasih afirmasi terus positif gitu ya, sampai akhirnya dia bisa menemukan hal baik dalam hidupnya gitu. Betul. Oke, mantap banget nih, udah banyak yang nanya, wah keren banget berarti ini temanya, wah mantap ya. Ada lagi nggak teman-teman? Ini mumpung nih ya, karena ini udah 1 jam loh, teman-teman nggak kerasa banget, bahkan ini kayak kurang ya, harusnya mungkin sampai jam 5-an gitu, tapi karena ini Instagram Live, jadi memang agak terbatas teman-teman, tapi nggak apa-apa kok, ini masih bisa, kalau memang ada yang mau tanya lagi ya teman-teman, karena tadi udah sampai tahap kesimpulan, gimana galon itu boleh nggak sih? Ya jawabannya boleh gitu. Thank you penguatannya Kak, kata Leo. Wih, luar biasa. Jadi galau itu boleh ya teman-teman, asalkan kita tahu nih sampai batas mana kita, oh ini gue udah habisin nih galau-galau gua gitu ya. Sekarang waktunya bangkit lagi. Karena kita hidup bukan karena keegoisan diri sendiri ya. Kita butuh orang-orang. Mungkin orang-orang juga butuh kita balik lagi seperti semula gitu. Benar. Teman-teman. Ya sih, dan pasti itu ya tadi yang udah Tian bilang juga bahwa kadang kita nggak bisa andelin kekuatan kita sendiri. Bahkan psikiater juga, psikolog juga, mereka juga masih manusia kan teman-teman. Jadi memang harus andalkan Tuhan gitu. Mungkin hari-hari ini doa kita nggak dikabulkan gitu. Apa ya istilahnya kegalauan kita udah doa supaya nggak galau atau misalnya apa ya sedih terus atau karena mungkin banyak hal yang akhir-akhir ini kan nggak pasti gitu ya karena pandemi ini gitu. Ya kita terus berdoa aja karena kadang doa itu juga bukan mengubah keadaan kita kan ya Tian ya, tapi mengubah mindset kita gitu karena kita akan terus bersyukur bahwa ya ketika kita berdoa kan kita pasti mengucap syukur terus kita mengingat-ingat tentang kebaikan Tuhan juga gitu. Betul. Jadi itu yang membuat kita waras juga ya Kak. Tetap stay waras gitu. Di tengah-tengah kondisi yang wah kacau balau tapi kita tetap bisa waras karena hal itu gitu. Oke. Wah, gimana teman-teman? Luar biasa ya. Boleh dong kasih love-nya, kasih tanda love-nya nih kalau memang wah ini temanya menarik gitu ya. Dan luar biasa banget ya teman-teman. Jadi kalau aku boleh kasih kesimpulan bahwa sebenarnya tahapan-tahapan grief atau tahapan-tahapan dari kegalauan itu sendiri itu wajar ya teman-teman. Tapi kita harus tahu nih sampai batas mana kita harus berhenti dan kita juga harus bisa membawa diri gitu ya. Jadi lebih sadar kalau misalnya ya ini wajar kok kalau memang sedih ya udah sedih gitu. Tapi jangan terlalu lama. Nah, itu kan balik lagi ke diri sendiri ya. Jadi pokoknya untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal itu juga tahu ya, oh aku
udah pernah bisa melewati hal-hal yang ini. Dan aku percaya banget sih kalau nggak ada badai yang nggak bisa kita laluin gitu. Karena ya pasti Tuhan kasih sesuatu yang berat mungkin menurut kita, tapi menurut Tuhan itu tuh kita bisa lewatin gitu. Jadi jangan pernah takut teman-teman, maju aja sambil terus andalkan Tuhan ya. Wih, ini banyak banget nih love-love-nya. Wah, terima kasih loh ya. Oke deh, itu aja. Punya dikit aja bibit dari Tuhan itu bisa kuatin jiwa. Bener banget. Jadi Benar. memang ya itu keluar sendiri ya dari dalam nanti. Oke. Oke deh, Kak Lili, makasih banyak untuk waktunya. Dan oh ya, sebelum kita mengakhiri ada beberapa pengumuman ya, teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin joinnya di tengah-tengah nih ya, jadi belum nggak dari awal, ini bisa banget nanti aku bakalan di-save di IG-nya house.of.praise. Jadi teman-teman nanti bakalan bisa simak ulang lagi nih kalau memang ada yang ketinggalan ya. Jadi tenang aja teman-teman, ini bakalan di-save. Terus kemudian teman-teman, House of Praise itu nggak cuma setiap hari Minggu aja ya acaranya. Ada setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama, Selasa itu kita ada doa. Nah, balik lagi ya, tadi kan kita butuh yang namanya doa dan butuh juga didoakan gitu. Jadi teman-teman mungkin yang ada masalah atau pergumulan yang pengen didoain boleh banget ya teman-teman, atau mungkin bisa DM juga ke House of Praise, itu juga boleh. Nanti kita akan bawa doa setiap hari Selasa. Nah, tapi kalau untuk Selasa, Kamis, dan Jumat itu kita ada di Jimit ya teman-teman. Terus hari Kamis kita akan bahas Alkitab nih teman-teman. Jadi firman itu juga kan salah satu bagian nih yang akan menguatkan kita, meneguhkan, bahkan menegur juga kita ya, supaya kita tuh tetap hidup di jalannya Tuhan nih. Nah, hari Kamis ini juga bakalan ada jazz gitu ya. Jazz itu kita akan bahas perikop dari Alkitab, dan sekarang udah ada di Kejadian ya teman-teman, dan juga sama di Google Meet. Dan hari Jumatnya kita akan berdoa rosario teman-teman. Jadi untuk intensi-intensi yang memang mau didoakan juga bisa nanti lewat rosario juga gitu. Oke, nanti ada sesi doa ya, tenang aja. Mas Soto siap-siap aja ya. Oke, gitu aja. Ya, mantap lah. Oke, gitu aja sih teman-teman. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita mengakhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap apapun yang boleh disampaikan pada sore hari ini. Kami sungguh percaya, kami belajar sesuatu, kami mendapatkan hal yang mungkin baru buat setiap kami, tetapi biarlah Tuhan itu menjadi satu bekal ilmu buat setiap kami, agar kami kemanapun Kau utus juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk bisa menghibur setiap orang-orang yang merasa sedih, yang mungkin kehilangan pengharapan dan butuh penghiburan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau telah memilih kami satu persatu di tempat ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami sungguh percaya Bapa bahwa ketika kami boleh menyerahkan semuanya, semua masalah kami, semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau sendiri yang akan ambil alih dan Engkau sendiri yang akan memberikan kami jalan keluar, jalan mana yang harus kami lewati, dan biarkan Bapa semua peristiwa-peristiwa sedih itu boleh menguatkan kami dan boleh semakin mengingatkan kami kembali akan setiap kuasa-Mu, akan setiap kedaulatan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Sebab kami ini adalah anak-anak-Mu dan hidup kami sesungguhnya berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini, dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa hari-hari ke depan Kau akan terus pelihara kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, dan semua rencana-rencana kami ke depannya. Dan biarlah semakin hari juga kami bisa semakin menyadari bahwa apa tujuan hidup kami yang telah Engkau tanamkan dalam setiap kami, itu boleh kami temukan dan boleh kami laksanakan sampai pada akhirnya. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan akhirnya segala kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Allah Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak Lili. Thank you semuanya. Oke, aku end ya.
Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. God bless.